Let's have a ball. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliza Putri dengan NIM 2312020085. Baik, di sini tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi syarat kelulusan UAS mata kuliah bimbingan konseling karir yang dosen pengampunya adalah Ibu Mary Susanti MPD. Oke, baik. Di sini saya akan membahas materi tentang isu-isu yang dibawa ke konseling karir. Yang poin pertama itu adalah tentang masalah-masalah pengambilan keputusan. Yang mana di situ dijelaskan bahwa klien mengalami kebingungan dalam memilih atau menentukan pilihan karirnya, seperti memilih jurusan, memilih pekerjaan, atau melanjutkan studinya. Keraguan itu biasanya dipengaruhi oleh kurangnya informasi atau konflik dan minat dan tuntutan lingkungannya, seperti dari orang tua atau ekonomi, serta rendahnya kepercayaan diri. Konseling karir itu membantu klien mengenali potensi diri, nilai hidup, serta alternatif pilihan secara rasional. Yang kedua, saya akan membahas tentang masalah dalam mengimplementasikan keputusan, yang mana setelah klien berhasil mengambil keputusan karir, permasalahan tidak selalu selesai. Banyak klien justru mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan keputusan tersebut dalam kehidupan nyata. Kesulitan tersebut dapat berupa kurangnya kesiapan mental, rendahnya rasa percaya diri, ketakutan menghadapi tantangan, serta ketidaksiapan mental atau menghadapi risiko yang mungkin muncul. Selain itu, keterbatasan keterampilan, kondisi ekonomi, dan kurangnya dukungan dari lingkungan juga dapat menghambat pelaksanaan keputusan karir. Dalam konseling karir, konselor berperan membantu klien menyusun rencana tindakan yang konkret dan realistis, menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta membangun komitmen dan motivasi agar klien mampu menjalankan keputusan karirnya secara konsisten dan berkelanjutan. Oke, selanjutnya ada poin ketiga, itu tentang masalah-masalah yang timbul akibat perubahan dalam organisasi, seperti perubahan yang terjadi dalam organisasi, itu pergantian struktur manajemen, perubahan kebijakan, rotasi jabatan, mutasi kerja, hingga pemutusan hubungan kerja, seringkali menimbulkan berbagai permasalahan karir bagi individu. Perubahan tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian, kecemasan, stres, dan juga menurunnya rasa aman terhadap masa depan. Klien mungkin merasa kehilangan kontrol atas arah karirnya dan kesulitan menyesuaikan diri dengan tuntutan baru. Konseling karir membantu klien untuk memahami dan menerima perubahan sebagai bagian dari dinamika dunia kerja, mengelola emosi negatif yang muncul, serta mengembangkan kemampuan adaptasi dan perencanaan karir yang fleksibel agar klien tetap mampu berkembang di tengah perubahan organisasi. Oke, baik, saya selanjutnya akan membahas poin keempat tentang masalah-masalah terkait kinerja. Masalah kinerja menjadi isu penting dalam konseling karir karena berkaitan langsung dengan keberhasilan individu dalam pendidikan dan pekerjaan. Permasalahan ini dapat berupa penurunan prestasi atau prestasi kerja atau akademik, kurangnya produktivitas, kemampuan mencapai target, serta perasaan tidak komponen dalam menjalankan tugas. Faktor penyebabnya dapat berasal dari ketidaksesuaian antara minat dan pekerjaan, tekanan kerja yang tinggi, kelelahan fisik dan psikologis, maupun masalah pribadi yang belum terselesaikan. Melalui konseling karir, klien dibantu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, mengevaluasi kesesuaian karir dengan potensi diri, serta merancang strategi pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja yang lebih efektif. Oke, selanjutnya itu poin terakhir adalah masalah hubungan.
kerja atau anggota tim dapat menimbulkan ketidaknyamanan, stres, dan menurunnya motivasi kerja. Permasalahan itu biasanya disebabkan oleh perbedaan kepribadian, gaya komunikasi, nilai, serta cara pandang terhadap tugas dan tanggung jawab. Jika tidak ditangani dengan baik, masalah hubungan dapat mengambil perkembangan karir, keputusan, atau kepuasan kerja individu. Dalam konseling karir, konselor membantu klien mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal, sikap asertif, empati, serta kemampuan menyelesaikan konflik